And I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan media promosi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari pelajaran kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media promosi yang akan dibahas oleh Adit Triana. Pengertian media promosi secara umum adalah suatu sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, perusahaan, brand, atau yang lainnya, agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Menurut Kotler, promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran dalam rangka menyebarkan informasi. Selanjutnya yaitu fungsi dari media promosi yang akan dibahas oleh Tantri Aulia. Fungsi promosi yang pertama yaitu informing atau memberikan informasi. Dengan adanya promosi ini, para konsumen akan mengenal berbagai jenis feature dan juga manfaat yang terdapat dalam suatu produk tersebut. Yang kedua yaitu persuading atau membujuk. Sebuah promosi ini biasanya akan membujuk para calon konsumen agar mau mencoba produk barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu reminding atau mengingatkan. Dengan adanya sebuah promosi, para konsumen akan tetap ingat dengan merek suatu produk dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu ada adding value atau menambah nilai. Sebagai contoh, perusahaan akan berusaha menonjolkan nilai tambah yang ada pada suatu produk tersebut, lalu melakukan inovasi, menyempurnakan kualitas, ataupun mengubah pandangan jelek konsumen terhadap produk mereka. Dan yang terakhir yaitu assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Bisa dikatakan bahwa promosi telah banyak membantu berbagai bagian penjualan. Iklan juga dapat membuat apa yang dikatakan oleh pihak penjual terdengar lebih kredibel. Selanjutnya yaitu tujuan dari media promosi yang akan dibahas oleh Fitri Indah Ayuningsih. Setelah mengetahui pengertian dari promosi, selanjutnya kita akan membahas tujuan promosi. Dalam melakukan kegiatan bisnis, tentunya seseorang akan melakukan promosi untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber, yaitu pertama, untuk menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kedua, untuk mendapat konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas dari konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor atau saing lain. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen terhadap suatu produk. Jadi, kesimpulan dari tujuan promosi yang sudah disebutkan tadi adalah tujuan utamanya yaitu produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan laba atau keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam promosi. Next yaitu ada jenis-jenis media promosi yang akan dibahas oleh Mawar Stefani. Macam-macam promosi. Macam-macam promosi ada 3 macam. Yang pertama adalah promosi secara langsung. Promosi secara langsung adalah promosi yang mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung di suatu wilayah yang sudah ditentukan. Contohnya seperti membuka pameran, bazar, festival, konser, stand, atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasa suatu perusahaan tersebut. Kelebihan jenis promosi secara langsung adalah 1. Dapat menjangkau secara langsung para konsumen. Kedua, pihak penjual dapat membujuk atau merayu calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. Sedangkan kekurangan promosi secara langsung adalah sangat terbatasnya jumlah konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu seperti perkantoran, kampus, sekolah, dan semacamnya. Sedangkan promosi yang kedua adalah promosi secara media offline.
di mana promosi jenis ini adalah cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media offline. Contohnya seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan sejenisnya. Dan media elektronik seperti radio, televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklam atau papan billboard yang biasa kalian lihat di suatu jalanan. Dan kelebihan jenis promosi secara offline ini adalah menjangkau lebih banyak calon konsumen karena jangkauan media yang memang cukup luas. Sedangkan kekurangan dari cara promosi melalui offline ini adalah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk biaya pemasangan media-media iklan di televisi, penyedia papan billboard, dan reklam, serta lainnya. Yang ketiga adalah promosi melalui media online. Promosi melalui media online adalah perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital sehingga promosi melalui media online telah banyak digunakan oleh para pengusaha. Contohnya seperti mengiklankan suatu produk atau jasa dari perusahaan itu di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya, serta media belanja online lainnya. Kelebihan promosi menggunakan media online adalah jangkauan orang secara luas dengan waktu dan biaya yang efisien, serta memiliki kekurangan adalah banyak pesaing yang ikut dalam mempromosikan di media online, sehingga suatu perusahaan itu harus lebih kreatif lagi dalam mempromosikan di media digital agar lebih menarik calon konsumen untuk membeli barang atau jasanya. Selanjutnya yaitu manfaat media promosi yang akan dijelaskan oleh Putri Ekawati. Manfaat menggunakan media promosi. 1. Meningkatkan brand awareness. Jaringan media sosial di sini merupakan sarana bagi suara brand dan konten yang Anda miliki. Hal ini sangat penting karena membuat brand yang Anda buat mudah dikenali oleh masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan loyalitas brand. Dari penelitian yang dilakukan oleh Texas Tech University, merek atau brand yang terlihat pada media sosial merupakan loyalitas yang lebih tinggi daripada pelanggan. Disimpulkan dari penelitian bahwa perusahaan harus menyertakan tools media sosial untuk menarik minat pelanggan. Yang ketiga, kesempatan konversi yang lebih besar. Pelanggan dapat berinteraksi dengan tiap postingan yang Anda lakukan, baik konten gambar, video, ataupun teks. Setiap interaksi ini akan mengarahkan pelanggan kepada website Anda untuk melakukan konversi. Meskipun setiap interaksi ini tidak menghasilkan konversi, tapi akan menghasilkan hal positif yang mengarah kepada konversi Anda yang lebih meningkat. Yang keempat, meningkatkan inbound traffic tanpa media sosial. Inbound traffic website ada terbatas hanya pada orang-orang yang sudah Anda kenalnya dan sudah mengenal brand Anda. Semua media sosial yang Anda gunakan merupakan sebuah jalan masuk bagi orang-orang yang belum mengenal produk Anda melalui website Anda. Media sosial juga sarana untuk menyampaikan konten yang bisa menarik pelanggan, harus mengetahui produk dan keunggulan yang Anda miliki. Yang terakhir yaitu strategi dari media promosi, dan disertai pula dengan contoh-contoh dari medianya yang akan dijelaskan oleh Wanda Auliasari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi dalam promosi dan media promosi yang bisa kita gunakan. Nah, menurut kalian, strategi dalam promosi ini penting nggak sih? Nah, pasti penting ya. Nah, maka dari itu, saya akan membahas beberapa contoh dari strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, memanfaatkan media sosial yang banyak digandrungi oleh banyak orang, seperti Instagram dan Twitter. Yang kedua, ikut serta dalam sebuah event atau ikut mensponsori suatu event. Yang ketiga,
berikan suatu intensif kepada pelanggan. Nah, maksud dari kata intensif ini yaitu kita memberikan sebuah diskon, uang, kupon, atau produk yang sedang hangat di pasaran. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan sebuah survei jual beli sebelum melakukan penjualan. Nah, kegiatan ini kita lakukan untuk mendapatkan sebuah kritik atau saran dari pelanggan kita demi mendapat sebuah kualitas yang lebih baik untuk berikutnya. Dan berikutnya saya akan membahas media promosi yang bisa kita gunakan. Ada beberapa media yang bisa kita gunakan, seperti website atau blog, media sosial seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, YouTube, dan yang terakhir kita bisa menggunakan email. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. I make believe you're next to me, but I know it's not the same.